Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sri Amini dari P18A, NIM P18024 dari Universitas Kusuma Usada Surakarta akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik paru yang bertujuan untuk mengetahui adakah kelainan pada paru dan memperoleh data dasar. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik paru, meliputi ada bengkok, kemudian ada jam tangan untuk pengukuran nadi, kemudian ada stetoskop, kemudian ada antiseptik untuk cuci tangan, dan handscoon. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Ika Sri Amini. Bapak bisa memanggil saya dengan perawat Ika. Di sini saya bertugas pada pagi hari ini sampai nanti siang jam 2. Boleh tahu nama Bapak siapa? Boleh. Hendrianta. Kemudian umurnya berapa, Pak? 30 tahun, ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada paru-paru Bapak dan untuk memperoleh data dasar yang digunakan nanti untuk pemeriksaan selanjutnya. Saya di sini memerlukan waktu kurang lebih 15-30 menit. Tenang saja, Pak, saya akan menjaga kerahasiaan dari tindakan ini. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Kalau begitu, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Pak. Cuci tangan. Kemudian pakai handscoon. Apakah Bapak sudah siap melakukan tindakan ini? Kemudian memposisikan pasien untuk duduk. Bisa lepas bajunya, Pak? Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat adanya kelainan pada organ yang berhubungan dengan respirasi. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Maaf ya, Pak. Naik ke atas. Senyap ke atas. Kemudian pemeriksaan wajah, apakah ada edema pembengkakan pada wajah, melihat bibir dan kulit apakah sianosis. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah mengecek kelenjar getah bening. Setelah melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Apakah adanya kelainan seperti clubbing finger. Kemudian setelah itu kita akan mengecek nadi selama 1 menit. Setelah pengecekan nadi selama 1 menit, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan infeksi.
tiap bentuk dada, apakah ada kelainan seperti barrel chest, finger chest, partner chest. Setelah mengetahui bentuk dada, kita akan melihat kesimetrisan dada. Setelah itu kita akan melihat dinding dada, apakah terdapat dinding seperti tumor, jaringan parut, maupun penetrasi. Setelah itu kita akan melihat apakah pasien menggunakan alat bantu pernapasan. Itu kita akan melihat bentuk bagian punggung. Setelah infeksi, kemudian kita palpasi dengan meraba apakah ada benjolan atau nyeri tekan. Nyeri, Pak? Nyeri. Kemudian pemeriksaan vokal primitus, Bapak bisa bilang 99. Pemeriksaan vokal primitus untuk mengetahui apakah getarannya melemah, mengeras, maupun menghilang. Kemudian pemeriksaan perkusi dengan membandingkan antara kiri dan kanan. Menentukan batas diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula bawah skapula sampai pinggir garis bawah pinggir iga. Setelah melakukan palpasi, kita melakukan perkusi. Setelah melakukan perkusi, kemudian kita melakukan auskultasi dengan mendengarkan menggunakan stetoskop. Yang pertama, dengarkan bunyi bronkofestikuler. Kemudian setelah kita auskultasi mau infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi bagian belakang, kita akan ke bagian depan. Bisa tiduran, Pak? Selesai pada bagian belakang, kita akan ke bagian depan. Kita akan infeksi, yaitu melihat bagiannya
Apakah ada alat bantu pernapasan? Kemudian pergerakan dinding dada. Setelah infeksi, kemudian kita akan palpasi. Palpasi pada yang pertama pada trachea bertujuan untuk menilai apakah jika bernapas trachea akan masuk ke dalam. Kemudian kita akan palpasi pada area dada, apakah ada benjolan maupun nyeri tekan. Nyeri Pak? Nyeri? Kemudian kita akan menilai vokal pemphigus. Bapak ucapkan 19. Setelah selesai palpasi, kemudian kita akan perkusi untuk menilai keadaan paru apakah sonar maupun peka. Yang normal itu sonar pada area lapang paru. Kemudian kita menentukan batas jantung kiri. Setelah menentukan batas jantung kiri, kita akan menentukan batas jantung kanan, batas jantung atas, kiri, setelah menentukan batas jantung atas kiri, kita akan menentukan batas paru kanan dan hati. Setelah menentukan batas paru kanan dan hati, kita akan akultasi untuk mendengarkan menggunakan stetoskop. Kita akan mendengarkan bunyi napas trachea. Kita mendengarkan bunyi trachea, kita akan mendengarkan bunyi bronchia. Kemudian kita akan mendengarkan bunyi bronkovaskuler pada ICS 1 dan 2. Kemudian kita akan mendengarkan bunyi vesikuler pada seluruh lapang paru, dan untuk mendengarkan apakah ada suara napas tambahan seperti rongki, wheezing maupun sinor.
observasi, amputasi, perkusi mau. Kita akan selesai, kita bereskan alatnya dan pasien bisa pakai bajunya kembali. Setelah itu kita akan menyampaikan hasil dari tindakan tersebut. Jadi didapatkan dari tindakan tersebut, Pak, Bapak terdapat suara mengi. Kemudian ada yang ditanyakan, Pak? Kalau begitu nanti saya akan kembali lagi ke sini kurang lebih 2-3 jam lagi untuk tindakan selanjutnya. Selamat pagi, selamat beristirahat. Jangan lupa lepas sarung tangan. Kemudian cuci tangan.